menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan pada hari Selasa diambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 5 sampai 11. Ketika itu beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu indah dan berbagai macam barang persembahan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Akan tiba harinya segala yang kalian lihat di situ diruntuhkan, dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain." Lalu murid-murid bertanya, "Guru, bila manakah hal itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawab Yesus, "Waspadalah, jangan sampai kalian disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kalian mengikuti mereka. Dan bila kalian mendengar kabar tentang perang dan pemberontakan, janganlah kalian terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit." Demikianlah Injil Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Dewasa ini banyak orang lebih mementingkan penampilan luar. Coba kita lihat pengalaman ibu-ibu. Banyak yang sibuk rebonding, yang rambut keriting menjadi rambut lurus. Kemudian mereka membeli pakaian-pakaian baru yang sesuai dengan zaman saat ini. Kemudian bapak-bapak juga sering memperhatikan penampilan luar. Misalnya membeli sepatu yang mahal dari kulit buaya misalnya. Menggunakan jam tangan yang mahal atau baju yang bermerek dan lain sebagainya. Ini mau menunjukkan bahwa hampir sebagian besar orang lebih memperhatikan penampilan luarnya. Maka Yesus hadir saat ini melalui bacaan Injil untuk mengajak kita melihat penampilan dalam, penampilan ruang batin kita. Karena itulah yang paling penting. Yesus katakan bahwa beberapa orang kagum dengan bangunan bait Allah yang dihiasi dengan batu yang indah dan berbagai bahan persembahan. Lalu Yesus katakan kepada mereka, "Akan tiba harinya, segala yang kalian lihat di situ akan diruntuhkan, dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain." Kata-kata Tuhan Yesus ini mau mengajak kita bahwa penampilan luar ini akan hilang, atau penampilan luar ini akan runtuh. Tetapi penampilan dalam atau ruang batin kita akan bertahan selamanya. Maka mari kita menata ruang batin kita supaya kita menjadi bait Allah, menjadi tempat Roh Allah berkata, sehingga semua orang bisa waspada. Jangan-jangan mereka mudah terombang-ambing dengan cobaan-cobaan zaman sekarang, sehingga akhirnya mereka jatuh di dalam dosa. Baiklah, kita menata ruang dalam kita agar kita
tetap setia kepada Tuhan apapun tantangannya. Karena kalau kita tidak setia, maka suatu saat ketika Anak Manusia itu datang, dia akan menghukum orang yang berdosa. Tetapi orang yang tidak berdosa, orang yang selalu menata ruang dalamnya, menata hatinya untuk Allah bertata, untuk Allah bersemayam, akan diselamatkan. Maka sekali lagi, mari kita berjuang terus-menerus menata ruang batin kita, supaya ruang batin kita menjadi tempat Roh Allah berkarya dan mempengaruhi segala perkataan kita, perbuatan kita sesuai dengan kehendak Allah. Semoga demikian. Tuhan Yesus memberkati. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati setiap kita, agar kita menata ruang batin kita untuk lebih dekat dengan Tuhan dan tidak mudah dipengaruhi oleh cobaan-cobaan yang ada di dunia ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh